Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Bella Destania dengan NIM 1119017 akan menjelaskan simulasi sistem antrian. Di sini ada data distribusi 1 dengan time between arrival hours atau jam kedatangan, probability, cumulative probability, lalu ada random number interval. Di sini jam kedatangan ada 36 jam, 24 jam, 12 jam, 8 jam, 6 jam, 4 jam. 36 jam dengan probability 0,13, lalu random intervalnya itu ada 1 sampai 13. Lalu ada jam kedatangan 24 jam dengan probability-nya 0,17, random number intervalnya itu 14 sampai 30. Lalu ada 12 jam kedatangannya dengan probability 0,15, random number intervalnya 31 sampai 45. Lalu ada jam kedatangan 8 jam dengan probability 0,25 dan random number intervalnya itu 24 sampai dengan 70. Lalu ada jam kedatangan 6 jam dengan probability 0,2 dengan random number intervalnya itu di 1 sampai dengan 90. Lalu ada jam kedatangan 4 jam dengan probability 0,1, random number interval itu 91 sampai 100. Lalu ada data distribusi 2. Data distribusi 2 itu untuk jam unloading atau waktu unloading. Dengan waktu 24 jam, probability-nya 0,05 dengan random number intervalnya 1 sampai 5. Lalu ada 12 dengan waktu unloading 12, probability 0,15 dan random number intervalnya 6 sampai dengan 20. Lalu ada waktu unloadingnya 8 jam dengan probability 0,5 dengan random number intervalnya 21 sampai dengan 70. Lalu ada waktu unloadingnya 4 jam dengan probability 0,2 dengan random number intervalnya 70 sampai 90. Lalu ada loading times-nya 6 dengan probability 0,1, random number intervalnya 91 sampai dengan 100. Lalu di sini kita akan mencari rata-rata waktu antar kedatangan dan rata-rata waktu unloading dan rata-rata waktu menunggu. Di sini kita mensimulasikan dengan sistem antrian 10 barang. R1 itu dengan bilangan random waktu kedatangan. Lalu di sini kita identifikasi dengan bilangan random 95 itu masuk ke dalam interval 91 sampai dengan 100 yang berarti jam kedatangannya 4 jam. Lalu seterusnya di jam kedatangan itu kumulatif dari interval kedatangan. Di sini ada 4 sama dengan waktu kedatangannya di barang kedua. Lalu ada 12 itu waktu kedatangannya dengan interval kedatangannya 8 ditambah jam kedatangan di barang kedua. Lalu ada jam masuk unloading. Jam waktu masuk unloading itu ada perbandingan antara jam kedatangan dengan jam meninggalkan. Di mana kita bandingkan jam kedatangan barang kedua dengan jam meninggalkan barang pertama. Yang lebih besar itu kita masukkan ke sini. Lalu di sini ada contoh, di sini ada 28 dengan 28 jam masuk unloading barang ketiga itu 28. Yang kita bandingkan itu jam kedatangan barang ketiga dengan waktu jam meninggalkan barang kedua. Kita bandingkan di sini ada 36 dengan 28. Karena yang paling besar itu 36, berarti yang kita tulis di sini 36. Di sini ada waktu menunggu. Waktu menunggu itu selisih antara jam masuk loading dengan jam kedatangan. Di data ini waktu menunggu di barang ketiga itu ada 16 jam. Lalu di barang kelima juga ada menunggu 6 jam. Lalu di sini ada R2. Bilangan random 2 itu bilangan random untuk waktu unloading. Di sini kita identifikasi dari bilangan waktu randomnya
ke waktu unloading. Jadi ada 74 itu kita identifikasi ada di antara 70 sampai dengan 90 yang berarti waktu unloading itu 4 jam. Lalu seterusnya ada jam meninggalkan. Jam meninggalkan itu kumulatif dari waktu unloading ditambah dengan waktu menunggu ditambah dengan waktu kedatangannya. Di sini ada sistem waktu dalam sistem antrian. Waktu dalam sistem antriannya itu kumulatif dari waktu unloading dengan waktu menunggu ditambah. Lalu kita mencari rata-rata waktu kedatangan. Rata-rata waktu kedatangan itu menghitung rata-rata dari interval kedatangannya. Kita dapat di sini 12,4 jam. Lalu dari rata-rata waktu unloading itu menghitung rata-rata waktu yang unloading ini. Kita dapat 10,2. Lalu ada rata-rata waktu menunggu, itu menghitung rata-rata waktu menunggunya yang ini. Kita dapat ada 2,2 jam. Lalu kita ke nomor 2. Nomor 2 itu ada simulasi sistem antrian. Di sini kita mensimulasikan dengan 100 antrian. Kita mencari rata-rata waktu kedatangan, rata-rata waktu menunggu, mengisi rata-rata waktu untuk rata-rata waktu dalam sistem antrian, total waktu pengisian dalam keadaan menganggur status kedatangan pertama, lalu ada total waktu melakukan pengisian tanker, menghitung utilitas pengisian tersebut, lalu hitung persenan idle ke dalam menganggur. Di sini kita menggunakan angka bilangan random 1 sampai dengan 100. Kita menggunakan 100 antrian. Jadi kita identifikasi ke dalam sini. Ada 44 bilangan randomnya. 44 itu ada di antara 35 sampai 64. Berarti waktu kedatangannya itu ada 4 hari. Terus seterusnya sampai dengan ke bawah. Lalu ada hari kedatangan. Hari kedatangan di sini itu kumulatif interval kedatangannya. Lalu ada hari masuk, mengisi dan mempersiapkan, itu perbandingan antara hari kedatangan dengan jam hari meninggalkan dan mengisi. Seperti yang kita melakukan di nomor 1. Di sini kita temukan total dari interval kedatangannya itu ada 416. Hari kedatangannya totalnya ada 2132. Hari masuki dan mempersiapkannya itu ada 29465. Lalu ada waktu menunggunya 8332. Lalu waktu mengisi dan mempersiapkan itu di R2 itu kita ada bilangan random waktu antara kedatangan. Lalu ada jam meninggalkan dan mengisi mempersiapkan itu totalnya ada 30.070. Lalu ada waktu dalam sistem antriannya 8.936. Lalu kita masukkan di sini rata-rata waktu antara kedatangan itu berarti kita menghitung rata-rata di interval kedatangan. Rata-rata interval kedatangannya itu ada 4,16. Kita masuk rata-ratanya 4,16 hari. Lalu rata-rata waktu menunggu untuk pengisinya itu ada untuk mengisi itu di sini.
yaitu menghitung rata-rata pada waktu dalam sistem antriannya. Menghitung rata-rata pada waktu, lalu di sini waktu menunggunya itu ada 83,32 hari, lalu rata-rata waktu menunggu dalam sistem antrian itu ada 893,8, itu kita menghitung rata-ratanya pada di sini waktu menunggu itu kita menghitung rata-rata waktu menunggunya. Yang ini kita hitung rata-ratanya, lalu di sini sistem antrian itu kita menghitung rata-rata yang waktu dalam sistem antrian. Kita lalu waktu total dokumen untuk mengisi tanker pertama itu di sini waktu mengisi dan mempersiapkan itu kita hitung rata-ratanya yang ini dapat 6,06. Lalu ada hitung utilitasnya. Utilitasnya itu waktu rata-rata waktu kedatangan dibagi dengan total waktu pengisian tanker. Di sini hitung persenan idle-nya itu karena di sini total waktu pengisiannya 0, jadi persenan idle-nya itu 0% juga. Lalu kita ke nomor 3. Nomor 3 itu ada seorang membuka rekening pada sebuah bank pada 1 Januari 2017 sebagai simpanan awal. Orang tersebut menyetor 1.200.000. Selanjutnya setiap bulannya menabung 900.000. Bank memberikan bunga sebesar 22% per tahun yang akan dikreditkan setiap bulannya tanpa melihat sisa saldo yang tersimpan di bank untuk keperluan bulanan. Setiap bulan uang diambil sebesar 500.000. Buat apa? Lalu sini disuruh membuat cost effect diagram, rich picture diagram, dan influence diagram. Di sini cost effect diagram atau diagram fishbone-nya dari saldo akhir tahun ada simpanan awal menyetor 1.200.000, menabung setiap bulan 900, dan penarikan bulan 500. Lalu dari metodenya itu disebabkan karena bunga per tahunnya 22% yang dikreditkan setiap bulan. Lalu kita ke rich picture diagram. Di sini dari bank itu setor tunai menabung dapat melalui ATM teller. Dari ATM teller itu uang bisa diambil melalui ATM atau teller. Lalu ada jika dibutuhkan uang tunai mendesak harus ke ATM terlebih dahulu. Setoran awal menabung, biaya transfer. Lalu ada administrasi membuka rekening tabungan seperti fitur mobile banking, transfer, debit, dan sebagainya. Lalu di bank itu bunga per bulan 22% dikreditkan setiap bulannya. Itu lebih aman. Lalu ada influence diagram. Influence diagram seperti ini bentuknya. Sisa saldo setiap bulan, setoran awal simpanan, jumlah tabungan, bunga per tahun, menabung setiap bulannya, yaitu jumlah menabung uang yang setiap bulannya. Ada penarikan uang setiap bulan, karena jumlah penarikan setiap bulan. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.